Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Sri Dayati, dosen pengampu mata kuliah rancangan percobaan. Hari ini pertemuan pertama kita adalah kita akan membahas tentang RPS atau apa saja yang akan dipelajari dalam mata kuliah rancangan percobaan ini. Baiklah, akan saya sampaikan materinya, yaitu tentang rancangan percobaan. Jadi adik-adik, mata kuliah rancangan percobaan ini merupakan mata kuliah wajib yang harus diambil oleh adik-adik pada semester 5. Mata kuliah ini akan membekali adik-adik pada waktu adik-adik akan melakukan penelitian pada tugas akhir. Mata kuliah ini memiliki prasyarat, yaitu adik-adik harus lulus pada mata kuliah yang sebelumnya, dan setelah mata kuliah mengambil mata kuliah rancangan percobaan akan dilanjutkan dengan mata kuliah metode ilmiah. Jadi CPL atau capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah diharapkan adik-adik ini nanti akan mampu melakukan atau merancang suatu penelitian atau suatu data yang terkait dengan bagaimana menganalisis data menggunakan statistika dalam pengembangan atau penelitian hasil pertanian. Jadi pada penelitian ini adik-adik akan diberikan suatu pelajaran atau suatu bekal pada waktu adik-adik akan melakukan penelitian. Jadi deskripsi singkat mata kuliah ini adalah mata kuliah ini membahas tentang jenis-jenis rancangan percobaan, prinsip-prinsip rancangan percobaan, pemenuhan asumsi-asumsi rancangan percobaan, pengujian hipotesis, analisis seragam, pengujian nilai tengah, dan uji polinomial ortogonal dan kontras, serta bagaimana caranya kita melakukan transformasi data dan memanfaatkan software-software yang mana di sini bisa kita menggunakan MITAB, MATLAB, atau SPSS dalam melakukan analisis data dan penarikan suatu kesimpulan setelah adik-adik mendapatkan data pada waktu melakukan penelitian. Untuk bahan kajian atau materi pembelajaran, yang pertama kita akan mempelajari tentang prinsip-prinsip rancangan percobaan. Yang kedua, jenis-jenis rancangan percobaan dan analisis sidik ragam. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah sidik ragam kita itu bisa diterima atau tidak, kita menggunakan namanya uji asumsi. Kemudian yang keempat adalah uji pemisahan nilai tengah untuk membedakan antar perlakuan hasil dari analisis ragam. Nah, yang kelima itu adalah uji polinomial ortogonal atau uji kontras setelah uji analisis ragam. Ini fungsinya adalah untuk mengetahui kecenderungan tren atau linier. Dan ada namanya transformasi data. Transformasi data itu akan dilakukan jika yang nomor 3 atau uji asumsi ini tidak memenuhi syarat, ya. Jadi jika tidak memenuhi syarat, maka kita harus menggunakan yang namanya transformasi data. Kemudian yang ketujuh adalah penggunaan software untuk melakukan analisa data. Nah, adik-adik, 3 dosen yang mengampu di sini adalah saya sendiri Sri Dayati, kemudian Ahmad Sabta Zwidar, dan Ibu Dewi Sartika. Untuk uji pemisahan nilai tengah, kemudian uji polinomial ortogonal, dan uji kontras, ini dosen pengampu mata kuliahnya adalah Pak Ahmad Sabta Zwidar.
Sementara untuk transformasi data dan penggunaan software untuk melakukan suatu analisa data akan disampaikan oleh Ibu Dewi Sartika. Nah, untuk pustaka ini banyak sekali yang bisa kita ambil, ada dari Gospes, ada dari Gomez, terus kemudian Kemas Hanafiah, ada Maci, kemudian ada Steele and Torrey, serta beberapa buku atau dari jurnal-jurnal penelitian yang terkait yang adik-adik bisa download atau bisa cari di Google ya. Nah, dalam hal ini sudah saya sampaikan tadi ada beberapa mata kuliah yang sudah menjadi bagian untuk diajarkan. Nah, bagian dari saya adalah yang pertama mengetahui dan memahami prinsip perancangan percobaan. Untuk ini, tugas yang akan dibuat adik-adik nanti akan meringkas, kemudian metode yang kita gunakan adalah ceramah, tanya jawab, dan ada diskusi kelompok. Kemudian untuk tugas di rumah ada tugas mandiri, ada tugas kelompok. Dan untuk perkuliahan, jika kita memungkinkan adalah tatap muka. Tetapi jika tidak memungkinkan atau dalam kondisi pandemik atau hybrid atau luring, nah kemungkinan kita menggunakan Zoom dan dimungkinkan akan menggunakan Vclass ya. Kemudian yang kedua, sub CPMK yang kedua adalah mengetahui jenis-jenis rancangan dan percobaan dan analisa ragam. Terdapat berbagai macam jenis rancangan percobaan, bisa tunggal maupun faktorial. Kemudian apa kelebihan dan kekurangan, dan kapan kita menggunakan rancangan tersebut, dalam kondisi seperti apa, nanti akan disampaikan. Di sini juga metodenya, ada ceramah, ada tanya jawab, dan diskusi kelompok. Ya. Nanti adik-adik ada responsi. Jadi dalam mata kuliah rancangan percobaan ini memang karena sifatnya itu bukan hanya paham tetapi juga memerlukan suatu pelatihan sehingga dosen-dosen akan memberikan tugas-tugas yang diselesaikan di rumah, baik itu tugas mandiri maupun itu tugas kelompok ya. Dan kemudian yang untuk sub CPMK 3 adalah mengetahui dan memahami tentang uji asumsi ANARA. Jadi adik-adik, setelah adik-adik bisa melakukan, memilih apa saja rancangan yang cocok, dan menghitung analisis seragam, dan tahu apakah perlakuan itu berbeda atau tidak berbeda nyata, berpengaruh atau tidak berpengaruh nyata. Nah, itu tidak otomatis langsung diterima. Bahwa suatu ANARA itu akan diterima jika dia memenuhi asumsi-asumsi ya. Nah, asumsi-asumsi ANARA itu ada beberapa, termasuk diantaranya adalah melakukan uji homogenitas, melakukan uji aditivitas, dan melakukan uji normalitas. Ini akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Sabta Zwidar ya, yang mana nanti Pak Ahmad Sabta Zwidar pun akan memberikan tugas kelompok, kemudian ada juga tugas-tugas responsi maupun tugas mandiri, dan perkuliahan dengan cara ceramah, tanya jawab, diskusi, dan responsi ya. Tetapi sekali lagi untuk kondisi perkuliahan ini apakah luring atau online atau offline, ini nanti tergantung pada keputusan di kampus. Nah, setelah kita tahu bahwa ANARA kita memenuhi uji-uji asumsi ini, nah berarti kita tinggal melakukan uji perbedaan atau pemisahan nilai tengah. Nah, ini akan disampaikan oleh Ibu Dewi Sartika. Jadi setelah kita mengetahui bahwa perlakuan kita berbeda nyata semua ya secara umum,
Nah, kita ingin tahu apakah antar perlakuan ini memiliki perbedaan nyata atau tidak. Kita bisa melakukan uji pemisahan nilai tengah. Nah, uji ini bisa menggunakan analisa beda nyata terkecil atau BNT, bisa menggunakan uji beda nyata jujur atau BNJ, disebut juga dengan CEKI. Kemudian ada uji Duncan, ada uji Danetz, dan ada uji Sclave ya. Masing-masing uji ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Dan kapan saya akan menggunakan BNT, BNJ atau dan sebagainya. Nah, ini tergantung dari berapa jumlah satuan percobaan atau berapa jumlah perlakuan, kemudian berapa ketelitian yang diinginkan. Nah, ini tergantung pada tujuan si peneliti ya. Seperti yang lainnya, metode perkuliahannya dengan cara ceramah, tanya jawab dan sebagainya. Kemudian ada juga responsi ya. Kemudian ada ujian tengah semester ya. Ujian tengah semester ini akan diberikan oleh dosen yang mana materinya kita sudah mendekati 50% dari total materi yang akan diberikan. Kemudian sub CPMK kelima yang yaitu mengetahui dan mengaplikasikan uji polinomial ortogonal dan kontras. Jadi ini hampir mirip dengan uji BNT dan BNJ atau uji pemisahan nilai tengah. Hanya saja uji ini kita ingin mengetahui tren penelitian itu apakah semakin meningkat atau justru mendekati suatu polinomial atau ada titik optimal dari suatu hasil percobaan ya. Nah, ini akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Saptazwidar. Kemudian berikutnya adalah sub CPMK 6 yaitu mengetahui dan mengaplikasikan transformasi data pada permasalahan data. Nah, uji yang sebelumnya yaitu misalnya kita menggunakan ANARA, kemudian ternyata kita asumsi-asumsi yang kita lakukan itu tidak memenuhi persyaratan, misalnya uji homogenitas menunjukkan dia tidak homogen atau aditivitas tidak menunjukkan sifat aditivitas, maka peneliti tidak boleh langsung putus asa atau menyatakan penelitiannya tidak berhasil. Tetapi ada lagi metode yang disebut dengan transformasi data. Jadi bagaimana kita mentransformasi data agar asumsi-asumsi dalam penelitian tadi bisa diterima. Bagaimana jika tidak bisa diterima? Jika tidak bisa diterima, artinya data penelitian kita tidak bisa menggunakan analisis parametrik. Nah, kita bisa melakukan analisis non-parametrik. Jadi, yang penting dalam suatu penelitian itu adalah kejujuran peneliti dan melaksanakan penelitian seteliti mungkin ya. Dengan menggunakan asas-asas yang benar, dengan menggunakan metode ilmiah yang benar, kalaupun sudah menggunakan rancangan yang benar, hasilnya ternyata tidak memenuhi asumsi, ya kita bisa mentransformasi data. Jika transformasi tidak berhasil, ya bisa kita menggunakan data dengan menggunakan analisis non-parametrik. Dan yang terakhir adik-adik, kalau tadi kita sudah menghitung secara manual dengan menggunakan hitungan kalkulator, dengan menggunakan hitungan secara Excel dan sebagainya. Nah, ini pada bab yang terakhir adalah nanti Bu Dewi Sartika akan mengajarkan software untuk menyelesaikan masalah-masalah analisis data dari rancangan percobaan. Jadi di sini nanti bisa kita menggunakan SAS, menggunakan MATLAB, menggunakan Minitab dan SPSS ya. Dari data-data yang kita hitung secara manual,
data yang kita hitung secara Excel. Nah, apakah sinkron atau tidak ya, bisa kita cek dengan menggunakan tools-tools atau alat-alat statistika. Yang mana kalau kita ternyata sudah tahu ya, sudah bisa mengetahui kesalahannya di mana, nah kita bisa memperbaiki. Nah, alat ini adalah sebagai alat untuk membantu yang tentu sangat bermanfaat dan banyak aplikasi-aplikasi yang bisa kita manfaatkan, termasuk di sini selain kita menggunakan untuk analisis seragam, juga bisa menggunakan untuk data transformasi data, kemudian juga bisa digunakan untuk data-data pemisahan nilai tengah maupun polinomial ortogonal. Dan untuk program-program yang terbaru itu diikuti dengan perbaikan-perbaikan yang lebih baik disertai dengan diagram-diagram dan tabel-tabel serta gambar-gambar yang memudahkan si peneliti dalam menarik suatu kesimpulan. Nah, ini berarti pertemuan yang terakhir itu adalah evaluasi akhir semester atau ujian akhir semester. Nah, ini adik-adik, pada evaluasi akhir atau ujian semester ini biasanya jika materi kita sudah selesai. Baiklah adik-adik, ini tadi ada beberapa yang Ibu sampaikan mengenai RPS kita. Ya, memang mata kuliah metode penelitian ini mengantarkan adik-adik dan harus diikuti dengan cermat dan serius karena ini akan sangat diaplikasikan pada saat adik-adik akan melakukan penelitian agar kita bisa dengan cermat, kita bisa tepat dalam kita mengambil suatu kesimpulan. Baiklah adik-adik, kuliah hari ini Ibu akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.